teman-teman dari calon guru penggerak di Kabupaten Bogor ini ingin mewawancara Ibu ya, berkaitan dengan modul pengambilan keputusan. Jadi ada beberapa pertanyaan. Ya, silakan. Pertanyaan pertama, Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau yang berkaitan dengan etika itu pada dasarnya kan kita punya hati nurani benar tidak benar, terus umum tidak umum dan seterusnya. Kemudian kami juga membicarakan dalam lingkup tertentu, artinya yang berkompeten dengan masalah yang kita hadapi. Misalnya kaitannya dengan siswa, ya berarti kami libatkan kesiswaan. Kaitannya dengan hal lainnya sesuai dengan bidang itu. Jadi bukan hanya murni itu pendapat kepala sekolah, tetapi juga pihak-pihak lain yang terkait dengan kasus yang bersangkutan. Kemudian kami juga mengkajinya dari segi agama. Pasti setiap orang yang beragama punya ketentuan berkaitan dengan agama masing-masing. Etika moral itu ada di situ. Terus juga berkaitan dengan kesusilaan, termasuk dengan anak, termasuk dengan guru, itu tetap kami kaitkan dengan hal itu. Dan dasarnya kalau namanya etika moral itu kan sebetulnya angger-anggernya atau ketentuannya itu sebetulnya sama. Tinggal kepekaan kita bagaimana melihat itu. Itu yang kami lakukan. Baik, Ibu. Jadi selama ini berkaitan dengan setelah Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral tadi, bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, misalnya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Kalau kita kaitkan juga dengan skala prioritas untuk kepentingan apa ini? Pembinaan guru, pembinaan siswa, atau mungkin untuk nama baik sekolah. Nah itu kan juga harus kami komunikasikan dengan yayasan. Jadi semuanya itu bukan hanya batasan-batasan kecil yang kita buat tadi, tapi kita juga melibatkan lingkup yang lebih besar ketika itu menyangkut nama baik lembaga atau sekolah. Jadi tidak diputuskan sendiri. Tidak, karena ini bukan milik pribadi ya. Ini bukan milik pribadi, saya hanya menjalankan tugas, sehingga semuanya itu harus dengan jalur dan ketentuan yang berlaku. Jadi ada kasus dua sama-sama benar, dilihat juga secara prioritas dan situasi yang ini untuk apa? Esensinya di mana? Kan harus sampai ke situ. Baik. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan berarti berkomunikasi dengan pihak-pihak lain sesuai dengan situasi. Kalau di urusan sekolah dengan kesiswaan, urusan manajemen keuangan dengan yayasan dan lain-lain. Pertanyaan selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang saya temui itu yang paling berat itu kalau itu menyangkut kepekaan dari masing-masing pihak yang bermasalah itu. Kan sebetulnya kalau kita manusia berbudaya dalam arti seutuhnya beragama itu ada batasan-batasan yang tidak harus disampaikan, tapi kita sudah ngerti sendiri. Sehingga kalau kita misalnya melanggar itu sebetulnya sudah nggak enak aja. Tapi kan kalau ketika itu dilanggar dan kadang-kadang malah dengan sengaja, menyadarkan orangnya ini yang sulit. Membuka pintu kesadarannya. Karena saya juga bukan yang terbaik atau bukan yang baik semuanya. Saya juga punya banyak kelemahan, sehingga untuk menyampaikan itu kalau kita tidak punya keteguhan, tidak punya itu, kadang tidak tersampaikan. Ada contoh kasus dari guru mungkin? Misalnya ada teman saya yang terlambat. Udah tahu ketahuan setiap hari terlambat. Sudah disinggung, sudah disindir di depan umum, sudah dipanggil, sudah diomong. Itu
masih terlambat juga kan, itu kan berarti apa, kepekaan kan. Karena sampai saya sampaikan bahwa kita itu tidak sendiri di sini, ada teman lain juga melihat kelakuan kita. Kalau kita terlambat tuh ya harusnya ya sekali dua kali maklum lah pasti ada sesuatu. Tapi kalau itu masih berlaku terus kan berarti tidak peka. Menyadarkan untuk sampai kepekaannya itu harus sampai disinggung sedalam-dalamnya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika Ibu? Jadi atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Saya punya tahapan atau langkah tertentu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya itu sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu kita uji dulu kepekaannya. Kita lihat dengan tatapan aneh itu kekerasan kan. Nanti kalau lama-lama dia berubah berarti dia terasa, tidak perlu ada tindak lanjut, tidak usah diomongkan dengan kata-kata yang pedas atau yang menyinggung, itu tidak perlu. Terus nanti tahapan berikutnya ya kita bahas di umum, nggak sebut nama gitu. Nah, terus nanti kalau sudah tidak mempan juga, nah terpaksa kita panggil. Kita panggil tidak itu ya kita umumkan akhirnya di depan khalayak ramai bahwa ternyata ini seperti ini. Tujuannya itu bukan untuk menjelekkan atau menjatuhkan orang kita. Itu sebetulnya memberi sinyal pada yang lain juga bahwa yang seperti ini jangan dilakukan. Karena ada orang lain juga yang melihat kita, ada orang lain juga yang menilai kita. Kan ini lembaga komponennya banyak pihak, bukan cuma satu orang, bukan juga punya satu orang, bukan, tapi kita itu bersinggungan dengan banyak orang yang lain. Terus kalau itu guru, apalagi saya sampai harus disampaikan bahwa kita sebagai guru harus memberi contoh pada anak. Kalau belum bisa memberi contoh pada anak, berarti belum layak jadi guru. Kita menuntut ke anak begini, nah gurunya aja begitu. Kan anak itu kritis loh, anak itu kritis melihat sesuatu. Iya, baik. Pertanyaan selanjutnya, dalam kegiatan-kegiatan Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Mungkin ada sesuatu yang memudahkan itu adalah keterbukaan Bapak. Jadi saya tidak pernah menutupi apapun juga, termasuk keburukan saya pun saya tidak menutupi. Jadi semua itu komunikasi dengan teman-teman, dengan kru saya yang memang saya percaya untuk menjadi teman dekat saya dalam bekerja, dengan pihak-pihak yayasan, dengan orang tua murid. Jadi keterbukaan itu yang sangat memudahkan kita untuk menyampaikan segala sesuatu yang memang harus dibenahi, yang memang harus dibetulkan. Jadi keterbukaan. baik, keterbukaan dan memiliki juga rekan-rekan tim-tim Ya, yang dekat untuk bisa mengkomunikasikan ya. dan lain-lain ya. Pertanyaan terakhir Ibu, dari semua yang telah Ibu sampaikan di atas, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan selama ini? Kalau yang saya pelajari itu banyak sekali sebetulnya. Saya bisa belajar karakter teman-teman saya. Jadi ketika kita menangani masalah pun kita sebetulnya bisa untuk menandai teman-teman saya itu seperti apa. Yang punya kesungguhan, yang punya ketulusan, yang punya ini, yang tidak saya miliki. Dari situ saya bisa, oh ternyata kalau ada seperti ini yang harus saya rangkul, ajak ngomong yang ini. Kalau yang ini, nanti baru dalam skop besar kita libatkan semuanya, tapi porsinya dari masing-masing teman saya ini. Kan pasti satu orang punya kelebihan dari yang lainnya. Nah kita kan harus bisa memanage bagaimana kelebihan-kelebihan ini bisa membangun sekolah ini. Jadi begitu, itu yang sangat berharga bagi saya. Terima kasih Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya yang lugas. Demikian pertanyaan-pertanyaan yang
saya ajukan. Mudah-mudahan ini berkenan apabila dari hasil wawancara ini nanti kami juga akan upload tentunya setelah kami edit dan kami satukan dengan kepala sekolah yang lain Bu ya. Iya. Mohon izin. Demikian wawancara kami dengan Ibu Nur, Kepala SMA Madu Waluya Cibinong. Akhir kata terima kasih. Ya, kalau kita berbicara tentang etika, tentu berbicara tentang akhlak. Dan akhlak itu tentunya harus menjadi pembawaan dari sejak kecil. Ya, kalau Nabi bersabda itu innama bu'ithtu litammima makarimal akhlak, berarti akhlak itu adalah sumber dari segala sumber kebahagiaan. Yang bertentangan dengan akhlak itu sekarang ini nyerah sih enggak saya, cuma mengalami kesulitan atau kerumitan. Salah satu diantaranya adalah dengan munculnya media sosial ataupun HP yang ditangani atau dipegang oleh anak-anak, itu berpengaruh besar sekali terhadap perkembangan akhlak anak-anak itu sendiri. Oleh karenanya, ya, salah satu langkah yang sudah saya terapkan di sekolah ini adalah mengenai religius, keagamaan. Berarti itu masuk ke langkah-langkah ya. Langkah, jadi keagamaan juga harus adil kitanya. Jadi tidak hanya muslim aja, tetapi non muslim juga diberikan fasilitas. Ya, satu contoh saja, sejak saya kesini dan saya di mana saja di kepala sekolah, saya minta waktu 6:30 untuk membaca Al-Quran. Tidak boleh tidak, setiap hari kecuali hari Senin. Ya. Dan non muslim Kristiani juga melaksanakan kebaktian, dan Konghucu ataupun Hindu melaksanakan doa. Yang jelas bahwa langkah-langkah sekolah untuk menumbuh kembangkan tentang akhlak yang mulia itu salah satu caranya. Ya. Akan tetapi sampai saat ini saya sedikit juga bingung. Ya. Di lain pihak kita berjuang untuk menegakkan kebenaran tentang akhlak, di pihak lain disuguhi oleh hal-hal yang sekiranya belum mapan, belum seimbang buat anak-anak itu sendiri. Satu contoh saja, HP itu udah nggak bisa dibendung karena memang kebutuhan juga. Tapi yang jadi masalah, yang jadi pertentangan adalah penyalahgunaan HP itu sendiri. Mereka lebih banyak memainkan HP, dan sayangnya penggunaan HP dalam belajar tidak begitu penting menurut anak. Tetapi permainan-permainan atau penyalahgunaan penggunaan HP lebih banyak. Itu ya. Tentangan banget ya. Sebab begini, kalau mungkin orang jeli ya, dengan perkembangan sosial, perkembangan masyarakat, apalagi sekolah, itu harus tajam kita ini. Ternyata dengan penggunaan HP itu banyak dampak negatifnya jika disalahgunakan. Beda halnya kalau difungsikan sesuai dengan fungsinya dalam proses belajar mengajar. Tapi pada kenyataannya lebih banyak penyalahgunaan penggunaan HP-nya. Contoh, pada saat pergantian guru mereka main HP. Pada saat istirahat mereka main HP. Pada saat guru nggak ada mereka main HP. Jadi sarana permainan itu adalah memang HP sangat dominan sekali. Sehingga dampak dari penggunaan HP, penyalahgunaan HP, kita harus paham. Ya. Pertama, anak sudah mulai senang menyendiri, berbeda sebelum HP berkembang. Dulu anak-anak dengan orang tua, dengan bapak, dengan ibu, dengan adik bersatu dalam keluarga. Lengkap. Sendaguro, dialog dan tetapi sekarang sudah mulai langka. Mereka lebih senang menyendiri. Nah, menyendirinya itu ngapain aja? Apa yang dilihat? Karena kalau orang tua ikut campur melihat HP anak itu sendiri, tidak diperkenankan oleh anak itu sendiri. Jadi berarti ada sesuatunya. Ya. Kalau langkah Bapak? Bentar ya. Ada masih ada. Oh, masih ada. Supaya paham ini penyalahgunaan HP ya. Yang kedua, tingkat emosional. Dulu waktu belum menggunakan HP, tingkat emosional seimbang.
ya. Tetapi sekarang tingkat emosional lebih tinggi, ya, yang negatifnya, ya. Terus yang berikutnya, ya, tingkat bahasa. Bahasa yang digunakan oleh anak secara emosional bahasanya luar biasa jeleknya. Bahkan secara gaul, ya, dengan kalimat bangsat lu, anjing lu, monyet lu, setan lu, ya, dan ungkapan itu tidak pelan-pelan, tidak secara spontan langsung. Frontal, ya. Sehingga teman-temannya mendengarkan. Nah, dengan hasil mendengarkan, lambat laun anak-anak yang lainnya juga ikut campur. Terbiasa. Nah, terbiasa. Yang berikutnya, ya, pembangkangan sama orang tua. Ini HP nih yang menyalahgunakan. Pembangkangan sama orang tua, biasanya orang tua memanggil anaknya segera hadir di hadapan orang tua. Tapi dengan sekarang ada HP, berapa kali dipanggil dia tidak pernah datang-datang. Akibatnya di situ terjadilah pertengkaran. Dan yang terakhir adalah tingkat kemalasan lebih tinggi. Anak lebih pasif daripada kreatif. Tentu tergantung dari penggunaan HP itu sendiri. Saya jujur aja lah, semua guru harus ikut terlibat memperhatikan. Kalau hanya seorang dua orang nggak akan mempan. Ya, guru-guru itu harus peduli kepada anak-anak penggunaan HP. Contoh, bisa sebenarnya HP tidak disalahgunakan. Pada saat jam tertentu, guru tidak ada, ya hendaknya HP itu digimanakan, kan gitu ya. Minimal dilarang, minimal diambil, minimal ini. Dia bukan diambil selama, tidak. Pada saat jam-jam tertentu, gitu ya. Terus yang kedua, kepedulian semua personal guru, termasuk penjaga sekolah, TU, guru, waka, dan kepala sekolah, itu harus peduli terhadap penyalahgunaan HP, penggunaan HP itu sendiri. Kalau tidak begitu, ya. Baik Pak, selama ini bagaimana Pak? Apakah Bapak bertindak bekerja sendiri atau ada bantuan dari guru-guru atau yang lainnya untuk mencegah penggunaan HP? Ya, semua ikut bergerak. Ya, Ikut bergerak. semua ikut bergerak. Satu contoh saja, ya. Sekarang pagi-pagi harus ngaji 6:30. Itu minimal dengan ngaji 6:30 berakhir jam 7:15, saya bersyukur minimal anak nggak menggunakan HP dari 6:30 sampai jam 7:15. Itu kan masukan yang positif. Terus dukungan oleh guru, gurunya harus ada. Minimal gurunya melihat, minimal gurunya memperhatikan, minimal gurunya ikut serta, sehingga anak akan berbalik. Gurunya aja ikut, kenapa gua nggak ikut? Gurunya aja nggak bercanda, kenapa gua bercanda? Nah, itu adalah jalan upaya untuk menentukan kesuksesan. Justru ini kita harus jeli semua, ya, semua personal. Dengan adanya penggunaan HP, tentu kita mengambilnya jangan manfaatnya, ambil yang negatifnya. Kalau negatifnya udah punya kita kesimpulan, lalu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar terjadi minimalisir penyalahgunaan HP tidak terlalu tinggi. Tapi ada kesimpulannya, ya Pak, ya, ini supaya paham kita semua, ya, bahwa akhlak adalah sumber dari segala sumber kesuksesan. Sebab Rasulullah sudah menentukan bahwa dia diturunkan ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka sahai umat-umatku, lakukanlah akhlak yang aku sudah contohkan. Itu sebenarnya. Jadi kalau memang semua umat melakukan akhlak Rasul, belajar walaupun tidak semuanya, minimal dia akan gagah